Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu semuanya katakan amin. Amin. Oke. Selamat pagi, salam. Shalom. Eh, saya mau menyambut dulu kalau ada yang baru pertama. Ada nggak yang baru pertama? Pertama datang? Nggak ada ya? Karena nggak ada jadi saya nggak usah perkenalan lah. Oke. Bapak Ibu, gembala kita lagi ada di Jambi. Jadi dia bertanggung jawab untuk kunjungan ya, untuk jemaat yang lagi dirintis yang ada di Jambi. Terus nanti akan lanjut ke Muara Bungo. Jadi hari ini dia suruh kita tetap beribadah, jadi saya ditugaskan untuk sharing firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saya agak sedikit sulit kalau dulu ya, kalau khotbahnya tentang penjangkauan. Jadi kalau dulu ya, beberapa waktu yang lalu ya, kalau udah penjangkauan tuh biasanya saya ada respon geser dari begini duduknya agak begini gitu. Jadi kenapa ya? Karena dulu saya ngerasa ini kerjaan yang sulit. Sulit. Dulu saya pikir ini kerjaan resikonya lumayan tinggi. Pakai pikiran sendiri ya. Terus dulu saya tuh agak sedikit hitung-hitungan. Ini saya kasih kesaksian, boleh ya? Jadi dulu saya agak hitung-hitungan. Jadi hitung-hitungannya itu nanti karena saya mungkin agak sedikit terintimidasi dulu. Jadi saya mencari pembenaran. Jadi mulai hitung-hitungan. Jadi saya mikir ini kan kerjaannya full timer ini. Ini kan kerjaannya misionaris ini. Atau ini kan kerjaan yang khotbah depan itu harusnya. Sampai waktunya hari ini Tuhan suruh saya bawa materi khotbah tentang penjangkauan. Tapi bersyukur ya, karena prosesnya Tuhan kan nggak pernah salah gitu loh. Jadi dia nggak suruh saya khotbah dulu gitu. Kalau dulu dia suruh saya khotbah, mungkin saya, waduh gimana ya, mungkin nolak kali gitu loh. Tetapi enggak. Jadi kalau saya boleh kasih kesaksian Bapak Ibu, Tuhan proses saya itu waktu dia kasih saya pengertian bahwa dia itu sangat mengasihi gitu loh. Dia itu sangat mengasihi saya gitu loh. Dia sangat memberkati saya, dia sudah memberkati saya. Lalu timbul perasaan yang, saya puas sekali dengan Tuhan. Nggak ada kurangnya lagi gitu loh. Saya puas, nggak ada alasan saya mau komplain lagi sama Tuhan. Saya mulai puas, ketika saya puas, saya mulai gampang untuk ngomong tentang Tuhan. Saya mulai gampang ngomong tentang Tuhan waktu ngobrol sama teman-teman kerja, teman-teman usaha gitu loh. Dan itu membawa aura yang positif sebenarnya gitu loh. Akhirnya teman-teman kan ngerti gitu loh. Oh kalau sama si Hanes ini ngomongnya nggak usah yang aneh-aneh lah, kira-kira begitu ya. Atau mudah-mudahan juga saya membawa pengaruh yang baik buat mereka gitu loh. Saya mulai berani kasih kesaksian. Saya mulai berani ngomong tentang Yesus. Suatu ketika teman-teman saya pengusaha-pengusaha itu ya, bos-bos ekspedisi dia ngomong, oh iya, kami kenal sih kok ada wong Kristen katanya. Wong Kristen dia bilang, boleh lah ya sekarang, dulu dia itu pakai drugs, pakai obat-obatan, tapi sekarang dia sama Tuhan, sungguh-sungguh, bolehlah gerejanya katanya. Bolehlah dia gereja di sini. Nah entah kenapa saya ngomong begini pada saat itu, sebenarnya gerejanya nggak hebat saya bilang. Pendetanya juga nggak hebat saya bilang. Yang hebat itu Yesus saya bilang. Wah, saya nggak tahu dari mana saya bisa punya ide ngomong begitu ya, tapi itu ngalir aja gitu loh. Saya percaya itu dimulai dari prosesnya Tuhan. Dia nggak datang tiba-tiba. Nah, jadi suatu ketika saya merasa lebih dalam lagi, dan di dalam proses itu, Bapak Ibu, di dalam proses itu Tuhan itu semakin memberkati hidup saya gitu loh. Jadi dia berkati saya susah payah kami punya anak ya. Tuhan kasih gitu loh. Bukan satu, Tuhan kasih anak 2 gitu loh. Susah payah saya untuk pokoknya bergumul dalam hal pribadi, karakter, Tuhan enggak susah gitu loh mengubahkan. Sampai di titik saya benar-benar takut kalau ada di dalam hadirat Tuhan itu, saya itu takut gitu loh. Kayak kita kalau ketemu sama orang ya, kalau kita memang percaya bahwa Tuhan hadir di sini, kira-kira begitu ya. Kan Tuhan pernah ngomong juga, apalagi di tempat ini ada lebih dari berapa orang ya, 2 orang aja Tuhan hadir gitu. Kalau Tuhan hadir, saya tuh takut gitu loh, gimana ya, jangan sampai Tuhan tuh tersinggung lah kira-kira gitu. Nah di dalam hal seperti itu ya, itu membuat saya itu lebih mudah untuk mengenal Tuhan. Dalam proses-proses itu, makanya hari ini saya nggak terlalu kesulitan lagi gitu loh, memberitakan atau mendengar bahkan membawa khotbah tentang penjangkauan. Saya mau ngomong begini ya,
Banyak hal yang kita belum bisa mengerti waktu berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu kita mulai berjalan sama dengan Tuhan, itu banyak hal yang kita belum bisa mengerti. Tetapi justru Tuhan bekerja di dalam situasi tersebut untuk membuat kita tuh lebih kenal sama Tuhan. Oke, saya mau kasih contoh gini ya. Waktu pertama kali Tuhan panggil muridnya, Bapak Ibu, apa Tuhan ngomong banyak? Siapa di sini ingat bagaimana pertama kali Tuhan panggil 12 murid? Tuhan cuma ngomong begini, ikut aku katanya. Boleh slide-nya? Tuhan bilang, ikut aku, Tuhan bilang. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Tuhan cuma suruh kita ikut gitu loh. Tuhan nggak bilang, oh aku ini adalah ini gitu loh. Atau misalnya kalau sore ini kan nggak mau lagi kampanye kan, oh saya ini gitu kan. Pilih saya gitu loh, ikut saya kayak gitu. Enggak. Tetapi Tuhan cuma bilang, ikut aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Apakah Tuhan punya kredibilitas pada saat ngomong itu? Saya nggak tahu gitu loh. Tapi yang saya tahu ada otoritas di situ, ada power, ada kuasa. Nah, di dalam proses tersebut, murid ketika ikut sama Tuhan itu seperti kita lah ya, selalu ada di dekat Tuhan, selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan hidup, mereka merasakan kasih Tuhan yang besar, mereka melihat kuasa Tuhan ketika Dia mengajak murid-muridnya berjalan gitu loh. Dan itu membuat murid-muridnya punya pengenalan yang baru. Kalau Bapak Ibu ingat suatu ketika Tuhan tanya sama murid-muridnya di Lukas 9. Hari ini kita akan bahas Lukas 10. Lukas 10 masih sama seperti minggu lalu. Lukas 10, nanti ada Lukas 9, ada Lukas 10 lagi. Pada saat Lukas 9 itu ayat berapa ya saya lupa ya. Tuhan tanya sama muridnya. Lukas 9 ayat 20. Menurut orang siapa aku? Kata Tuhan. Murid-muridnya bilang ada yang Tuhan, ada yang bilang kau Yohanes, ada yang bilang kau Elia. Terus Tuhan tanya, menurut kalian siapa aku? Apa kata Petrus? Petrus bilang begini ya, engkau Mesias dari Allah. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Tuhan pertama kali panggil murid, Tuhan cuma bilang, mari ikut. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Terus dalam perjalanan Tuhan terus tanya, menurut kamu siapa aku? Artinya Tuhan mau kita taat dulu. Tuhan mau kita ikut Dia dulu. Tuhan mau kita percaya dulu. Tuhan lalu akan buat kita mengenal Dia lebih dalam. Katakan amin. Contoh kedua ya, Abraham. Boleh slide. Abraham juga sama Bapak Ibu. Kalau cari di Alkitab ya, nama Abraham itu muncul pertama kali di Kejadian 11, itu pun di dalam silsilah Terah. Tetapi Tuhan membicarakan tentang Abram khusus itu di Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1 itu dia bilang begini ya, Abram pergilah dari negerimu kata Tuhan. Nanti boleh baca sendiri di rumah. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Aku akan menunjukkan kemana. Aku akan membawamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Apakah sudah dibilang di awal di mana tempatnya? Enggak. Tuhan cuma bilang pergilah gitu loh. Tuhan cuma bilang pergi. Aku akan bawa engkau ke negeri yang akan kutunjukkan. Tuhan cuma suruh Abraham taat. Terus apa yang dilakukan Abraham? Abraham pergi. Kemudian kejadian dilanjutkan beberapa kali Tuhan ngobrol sama Abraham. Ada peristiwa sampai Abraham itu dibilang Tuhan karena apa dia bilang? Karena Tuhan apa? Karena percaya maka Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Ini peristiwa Ishak yang hampir dikorbankan. Oke, taat, percaya, ikut Tuhan, berproses Tuhan. Tuhan berproses. Kemudian apa yang selanjutnya? Di Kejadian 17 mulai Tuhan memperkenalkan dirinya Bapak Ibu. Kejadian 17 1 sampai 2 ya kita baca. Saya minta Bapak Ibu bergantian kita baca ya. Saya yang pertama, Bapak Ibu yang kedua. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian, ayat 2 silakan Bapak Ibu.
Oke, maksudnya gini ya, jadi kita dapat sesuatu hal yang mirip gitu loh. Bagaimana Tuhan pertama kali suruh seseorang untuk ikut dia. Yang saya tahu ya, Tuhan itu enggak terlalu banyak ngenalin diri lah kepada kita atau kasih pengertian. Banyak hal yang mungkin kita nggak bisa ngerti gitu loh. Banyak hal kita mungkin ragu-ragu, ini faktanya begini, tapi Tuhan bilang begini gitu loh. Tuhan bilang janjinya begini, tapi kenyataannya begini gitu loh. Kalau kita masih ada di sini, yaitu anugerah Tuhan. Amin. Tetapi yang saya percaya, ketika orang mau taat, ketika orang mau percaya, masuk di dalam proses Tuhan. Masuk di dalam proses Tuhan akan ada perubahan. Akan ada pembaharuan. Cara pikir, karakter, semuanya berubah. Kemudian hal itulah yang membuat kita mengenal Tuhan. Makanya Ayub ngomong, aku mendengar engkau dari orang lain, dia bilang. Oke, aku kenal engkau, aku kenal sih Tuhan dari orang lain, dari kitab-kitab suci. Tetapi aku hari ini kenal engkau karena aku melihat sendiri, dia bilang. Karena aku melihat sendiri. Masuk dalam proses Tuhan memang butuh taat, butuh percaya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi hari ini kita akan baca di Lukas lagi ya, Bapak Ibu ya. Masih menyambung khotbah Pastor Jeffrey kemarin. Kita buka di Lukas 10 ayat 1 sampai 7. Lukas 10 ayat 1 sampai 7. Ini peristiwa ketika Tuhan suruh murid-muridnya yang 70. Boleh kita baca bergantian ya? Oke. Saya ayat 1, Bapak Ibu semua ayat genap. Yesus mengutus 70 murid. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Silakan. Ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Oke, ayat 5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Oke, Bapak Ibu, ini adalah Lukas 10 ya. Tetapi di Lukas 9 itu peristiwanya berkaitan. Makanya tadi Lukas 10 ayat 1 Tuhan bilang mengutus murid-murid yang lain. Di Lukas 9 Tuhan itu sudah suruh juga 12 murid. Amin. Nanti baca di rumah, Tuhan itu sebelum mengutus 70, dia utus 12, perhatikan. Berarti pertama Tuhan suruh 12, terus sukses. Mereka menyembuhkan orang-orang. Tuhan panggil lagi 70, dia suruh pergi lagi. Kalau Tuhan panggil 12, lalu panggil lagi 17, saya percaya Tuhan juga mau panggil kita semua, amin. Katakan amin. Tuhan pertama panggil 12, lalu dia suruh lagi 70, mungkin sekarang ada jutaan murid Tuhan yang Tuhan utus pergi. Tuhan punya perusahaan yang luar biasa besar Bapak Ibu. Kita mungkin bekerja di perusahaan yang besar ya, saya dulu besar perusahaan saya, Astra. Tetapi perusahaan Tuhan itu jauh lebih besar, namanya kerajaan Allah. Mas sama-sama kita bilang kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Tetapi cara Tuhan menjalankan perusahaannya itu beda gitu loh. Cara Tuhan itu beda. Kalau perusahaan-perusahaan dunia, dia ngerekrut itu orang-orang qualified. Dia menggunakan hikmat manusia. Benar nggak? Makanya ada tes masuk. Kalau misalnya tes masuk BUMN, wah syaratnya banyak, interviewnya 2-3 kali. Tetapi Tuhan yang punya perusahaan yang maha besar ini, itu cara menjalankannya berbeda. Kenapa? Kenapa beda? Kenapa? Apa karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang cakap? Enggak. Apakah Tuhan tidak suka dengan orang yang cakap? Di Amsal ngomong, orang-orang yang berhikmat mereka akan berdiri di hadapan raja-raja. Tetapi jawabannya ini mirip lagu pertama Praise tadi.
Lagu pertama tadi dia bilang kita adalah ahli waris. Gitu kan? Beda ya, contoh misalnya saya misalnya punya perusahaan besar gitu ya. Besar nih perusahaan nih. Terus, tapi saya punya anak. Anak saya ini katakanlah belum terlalu pinter gitu loh. Katakanlah dia bisa tapi tidak terlalu pinter. Saya perusahaan udah aman ini, saya perusahaan ini aman. Mungkin kalaupun saya nanti mati, perusahaan ini aman gitu loh. Tetapi pertanyaan saya, apakah saya tetap akan memberikan perusahaan saya kepada orang-orang yang bukan ahli waris saya? Oh enggak. Saya pasti kalau punya hikmat bijaksana akan mempersiapkan anak saya. Supaya dia bisa mewarisi perusahaan saya. Tuhan itu bilang, di Kisah Rasul juga dibilang, kita ini adalah ahli waris. Ahli waris dari nubuat, ahli waris dari janji-janji yang telah diberikan kepada Bapak Abraham. Kalau kita ahli waris, Tuhan mau kita ini cakap. Tuhan mau kita ini diproses. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi ahli waris yang baik gitu loh. Makanya Tuhan tidak rekrut orang-orang yang hebat. Makanya Tuhan rekrut orang-orang yang biasa gitu loh. Karena orang-orang biasa inilah yang jadi ahli waris Tuhan. Sampai sini nangkep Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu ya, kita semua di sini apa ada yang mungkin ya dinilai orang biasa atau nggak pernah terlalu menonjol. Tetapi yang kita harus ingat adalah kita ini ahli warisnya gitu loh. Bagaimanapun dunia menilai kita, mengukur kita, kita ini anak Tuhan, ahli warisnya. Kalau kita ahli waris Tuhan, Tuhan punya kepentingan. Tuhan punya kepentingan untuk membuat kita cakap masuk dalam prosesnya, masuk di dalam kerajaannya, ambil apa? Ambil bagian. Saya percaya kita semua beda-beda talentanya, pasti beda. Saya punya anak baru 2 ya, itu aja udah ngelihat beda sekali antara yang pertama dengan yang kedua. Saya percaya Tuhan juga kasih beda talenta untuk setiap anak-anak. Makanya Tuhan punya tujuan fungsi juga yang berbeda-beda. Benar gak? Kalau orang dunia aja bilang begini, manusia itu bisa dibagi 4 karakter katanya. Apa? Koleris, plekmatis, sanguinis, beda-beda, melankolis. Dan itu memang betul gitu loh. Makanya Tuhan beda-bedakan panggilannya setiap orang. Tetapi ada yang sama gitu. Yang sama kan kita semua satu Bapa. Satu guru. Pernah gak Bapak Ibu ngelihat ada anak, misalnya ada satu keluarga ya, ada satu anak yang dia kalau mau ngomong sama papanya dia nggak berani langsung gitu. Misalnya dia mau ngomong sama papanya, dia ngomong sama kakaknya gitu. Terus kalau dia tanya sesuatu ya, ada dia nggak tahu, dia takut tanya sama papanya. Dia tanya sama adiknya. Kasihan nggak? Kira-kira gambarnya begitu ya. Kalau kita anak Tuhan semua di sini ya, kita punya akses yang sama loh untuk ngomong sama Tuhan. Kita punya akses yang sama untuk dengar dia ngomong. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini bicara tentang kerajaan Allah. Katakan sama-sama kerajaan Allah. Nah, jadi memang begitulah Tuhan kita ya. Tuhan kita tuh agak beda gitu loh. Agak lain lah kalau orang sekarang bilang ya. Agak lain. Memang agak lain ya. Kemarin waktu Natal saya renung-renung ya. Memang Tuhan kita agak lain ya gitu ya. Katanya raja, tapi lahir di kandang domba. Katanya berkuasa, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan gitu. Ya kan, bilang Tuhan kita memang agak lain gitu loh. Jadi jangan pernah pakai pikiran manusia lah kira gitu. Karena dia beda. Cara Tuhan berpikir, cara Tuhan menjalankan kerajaannya beda. Bukan dengan hikmat manusia. Oke, balik gini ya. Jadi apa yang kita dapat dari Lukas 10 ini gitu loh. Banyak hal yang bisa didapat ya, tapi saya pribadi kasih ada 3 poin. Ini hasil renungan saya gitu loh, yang saya dapat. Yang pertama, Tuhan mau ketika kita itu diutus, kita semua diutus. Ketika kita diutus, Tuhan mau kita itu mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Jadi kita enggak pikirannya berat begini ya. Contoh ya. Ada orang misalnya, oh ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Terus dia bilang begini, aku kayaknya belum siap ya, belum komitmen 100%. Agak malu-maluin gitu. Saya mau bilang ya, itulah contoh mengandalkan diri sendiri.
Itulah contoh menunggu waktu sendiri. Nanti tunggu aku mau sungguh-sungguh. Waktu aku sungguh-sungguh. Kapan mau sungguh-sungguhnya? Itulah contoh mengandalkan diri sendiri. Karena yang dia andalkan, yang jadi patokannya adalah kalau aku udah mau sungguh-sungguh. Tetapi ngikut Tuhan yang diandalkan bukan kitanya gitu loh. Kalau kita keadaannya bagaimanapun, itulah makanya dibilang orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru gitu loh. Jadi bukan lihat waktunya kita gitu loh. Kalau Tuhan bilang sekarang, sekarang gitu. Oke ya. Kita buka di ayat 3. Ayat 3 bilang begini. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah anak serigala. Domba ini adalah gambaran dari kelemahan. Katakan kelemahan. Kita ini orang lemah gitu loh. Tuhan memang kasih kita pengertian, kita orang lemah gitu loh. Orang lemah, siapa di sini yang bilang kita orang kuat? Karena kalau ada godaan, kita nggak 100% juga bisa tahan. Masih lemah. Tuhan bilang kita ini orang lemah, kayak domba. Domba ini adalah gambaran binatang yang nggak bisa melawan. Dia hanya bisa bersandar kepada gembalanya, kepada suara gembalanya. Dia rabun kan, kita udah beberapa minggu lalu dengar domba itu binatang rabun. Dia nggak bisa lihat, dia nggak terlalu bisa ngertiin gitu loh, mana yang benar, mana yang salah. Tetapi dia hanya bisa mengandalkan suara gembalanya. Makanya Tuhan bilang, akulah gembala yang baik, domba-dombaku mengenal suaraku. Kan gitu kan. Nah, Tuhan mau kita pada posisi seperti domba. Bukan melihat, oh aku sekarang Tuhan sudah menjelma menjadi serigala gitu loh. Bolehlah utus aku ke serigala, enggak gitu. Tuhan tuh bilang, yang ini memang tetap akan seperti ini gitu loh. Ini enggak usah ditunggu, ini mereka akan tetap serigala gitu loh. Dan kau akan aku utus ke serigala ini dengan kekuatanku, kata Tuhan. Terus bagi saya ya, domba ini juga menggambarkan tentang pengorbanan. Domba ini kan, anak domba Allah kan dikorbankan ya. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu, bulan lalu saya ketemu sama teman lama lah ya. Ada saya urusan di perusahaan lama, urusan apa, angkutan. Saya kan ambil ini angkutan. Ketemu sama teman lama, dia ngomong, Bang Anes anaknya sekarang sudah 2. Nah saya kan dulu kan lama ya punya anak, jadi orang tuh taunya saya tuh belum punya anak gitu. Jadi cerita bla 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 bla, dia ngomong gini, aku juga belum ada Bang katanya. Tapi aku nih apa ya, ada pengen mau adopt dia bilang. Tapi apa dia bilang, pasangan aku nih agak ragu dia bilang. Kaki aku bisa dah sayang kayak punya anak sendiri, kira-kira gitu ya. Dia ngomong gitu ya, maksudnya tuh dia ragu, nanti aku jadi gak bertanggung jawab gitu loh, asal-asal aja gitu kan. Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya. Terus saya ngomong gini ya, entah dari mana lah saya dapat ngomong begitu ya, saya bilang begini. Sebenarnya yang menumbuhkan kasih semakin besar itu adalah pengorbanan, saya bilang. Jadi yang bisa menimbulkan kasih itu adalah pengorbanan. Contohnya gini Bapak Ibu yang sudah punya anak ya. Kalau kita harus begadang gitu loh. Harus katakanlah misalnya anak kita katakanlah punya kelemahan tubuh, sering sakit kayak gitu ya. Dikit-dikit kita bawa ke rumah sakit. Atau kita harus keluarin apa gitu loh, kita izin dari kantor, kita urus juga misalnya gitu. Pengorbanan untuk satu orang anak ini. Semakin banyak pengorbanan, semakin besar kasih kita. Tangkap gak? Jadi bagaimana kita jadi supaya bisa lebih mengasihi dia? Kita komitmen aja, berkorban gitu loh. Ini kan mirip sama seperti Bapa di sorga ya. Ya. Dia kasih pengorbanan gak tanggung gitu loh. Nah saya bayangkan kasih Tuhan waktu dulu zaman perjanjian lama, sesudah Yesus mati di kayu salib, nah itulah saya bisa bayangin gitu loh. Begitu besar pengorbanan Tuhan, kasih Yesus mati buat kita gitu loh. Itu bisa membayangkan gak Bapak Ibu ya, bagaimana kasih Bapak kepada kita sekarang gitu loh. Nah jadi saya ngomong begitu ya, dia wah bener juga ya Bang ya. Jadi saya mau bilang ya, kalau kita ada hati untuk menjangkau jiwa ya,
kita perlu melangkah dalam iman untuk berkorban. Apa yang dikorbankan ya? Yang dikorbankan ya waktu, hati. Hati ini harus dikorbankan Bapak Ibu, karena menjangkau serigala, gimana ya kita mau jangkau dia, dia gigit kita gitu, kira-kira begitu ya. Hati, materi, pikiran, waktu ini yang paling sulit. Dan semakin kita berkorban, saya ngerti gitu, itu yang bikin hati kita semakin mengasihi gitu. Pengorbanan yang tulus itu membuat kita semakin mengasihi gitu. Kita semakin nabur, semakin mengasihi. Anak yang paling banyak kita berkorban itu kemungkinan besar anak yang paling kita kasihi gitu. Kira-kira gambarannya begitu ya. Jadi Tuhan mau kita itu mengandalkan Dia gitu loh. Seperti anak domba yang mengandalkan gembala. Tuhan mau kita juga punya hati untuk berkorban. Bukan supaya Tuhan nggak kekurangan sumber daya, Bapak Ibu ya. Tetapi supaya kita mengerti apa artinya kasih itu gitu loh. Semakin besar kita berkorban, semakin besar kasih kita. Amin. Kemudian yang kedua ya. Boleh next slide. Yang kedua, jangan terlalu banyak persiapan. Jangan terlalu banyak persiapan. Kita buka lagi di ayat keempat. Yang pertama, andalkan Tuhan. Yang kedua, jangan terlalu banyak persiapan Bapak Ibu. Dia bilang begini ayat keempat ya, saya baca pelan-pelan. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Maksudnya, jangan terlalu banyak persiapan. Jangan terlalu berpikir aku harus ada pembekalan ini dulu. Aku harus disiapin ini dulu. Atau aku harus ini dianterin dulu gitu. Tuhan bilang, pergi aja, gak usah bawa bekal, gak usah bawa kasut dua, gak usah gitu. Semakin sedikit kelengkapan, saya mau bilang pelan-pelan ya, semakin sedikit kelengkapan, semakin kita bersandar sama Tuhan. Semakin kita belajar taat, semakin sedikit sumber daya, semakin kita belajar taat. Kalau kita mau bangun rumah, memang di Alkitab ada ngomong, kita harus hitung-hitung, benar gak? Kalau mau bangun rumah, karena kalau ternyata nanti udah proyek jalan gak cukup, malu kita. Kalau mau bangun rumah gitu loh. Tapi kembali lagi, ini kan perusahaannya Tuhan gitu loh. Yang dibangun sudah ada, Tuhan cuma mau kita ini jadi ahli waris gitu loh. Beda dong, kalau kita bangun rumah, kita betul harus siap-siapin ini itu gitu. Tapi ini kerajaannya sudah ada gitu. Kita Tuhan mau pakai jadi ahli waris. Gak usah banyak persiapan. Yang ada pada kita, lakukan saja gitu loh. Itu Lukas 10. Benar gak? Ngomong Tuhan ke 70 murid. Tetapi ya, saya mau kasih tahu ya, di Lukas 9, Tuhan tuh ngomong sama 12 murid. Artinya sebelumnya Tuhan sudah ngomong sama murid-murid itu ya. Satu-satunya persiapan kita ya, saya mau bilang. Kalau kita di muridnya Tuhan, satu-satunya persiapan kita adalah kita setiap hari melatih hati ini supaya apa? Supaya gampang taat gitu. Supaya gampang taat, karena ini lebih berat. Ini lebih berat daripada sekedar punya sertifikat ini, punya sumber daya ini. Hati ini lebih mahal. Hati yang taat ini harta Bapak Ibu. Karena hati yang taat ini yang bisa ngalamin Tuhan, ngalamin prosesnya Tuhan. Satu-satunya murid-murid Tuhan yang harus persiapkan adalah biar punya hati yang selalu taat, selalu berfungsi waktu Tuhan mau pakai. Makanya Tuhan ngomong, murid-murid itu digambarkannya seperti apa? Prajurit, petani, petinju, atlet. Itu kan ngomong tentang latihan. Prajurit itu ya Bapak Ibu ya, setiap hari latihan, pagi-pagi bangun dia. Push up, makanya tentara nggak ada yang nggak terlalu banyak badannya yang terlalu ini, karena dia latihan. Tentara kalau dia nggak latihan, dia latihan baru mau perang, nah itulah yang tiba-tiba gimana ya, malu lah ya, udah perang baru latihan dulu. Nah kayak gitulah kalau misalnya Tuhan ngomong, kok pergi-pergi dulu, bentar Tuhan, aku belum latihan katanya. Ya, itulah gambaran mengandalkan diri gitu. Jadi ikut Tuhan yang perlu kita siapin cuma satu gitu. Latihan aja tiap pagi. Lukas 9 ayat berapa ya dia bilang kita buka Lukas 9 boleh ya?
Boleh next ini. Lukas 9 nanti siapa yang ini boleh kasih tahu ya. Ada Tuhan bilang begini ya. Ini nih Lukas 9 ayat 23. Ini ya. Ini bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya dibilang begini ya, kalau siapa yang mau mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib dan ikut aku tiap hari. Nah tapi kalau versinya NIV itu, siapa yang mau jadi muridku, dia harus sangkal diri, pikul salib tiap hari dan ikut aku gitu. Ini Yesus ngomong sama 12 murid dan murid-murid yang lain gitu loh. Jadi Tuhan mau ngomong, kalau engkau mau jadi muridku, kau harus tiap hari pikul salib. Pikul salib itu artinya tanya Tuhan, Tuhan apa yang aku bisa kerjain? Apa Tuhan yang kau mau aku lakukan gitu loh. Sangkal diri ini bicara melawan segala keakuan gitu. Saya kemarin renungin ya, masa Tuhan kita sangkal semuanya yang dalam hidup kita? Saya pikir kan, kalau menyangkal aku ngantuk pagi-pagi, misalnya Tuhan suruh kita ya tiap hari cari dia ya. Kadang daging kan lemah, bener gak? Ngantuk. Menyangkal diri adalah bilang aku gak ngantuk gitu. Walaupun aku ngantuk, aku mau datang. Itu kan nyangkal diri. Kalau nyangkal diri itu misalnya bilang begini, aku ini marah Tuhan. Orang ini udah keterlaluan. Daging kita marah gitu loh. Tetapi yang namanya menyangkal diri kita ngomong, walaupun aku marah, tapi karena Tuhan suruh aku gak marah, aku gak marah gitu. Terus saya pikir lagi, apa menyangkal diri sampai sebatas apa Tuhan? Apakah sampai sebatas aku sudah diselamatkan karena janji Tuhan terus aku sangkal? Saya sampai mikir begitu Bapak Ibu. Saya pikir-pikir iya juga gitu. Kita harus Filipi 2 ayat 12 kalau nggak salah dia bilang begini. Karena kamu setia, kerjakanlah kesetiaanmu dengan takut dan gentar. Mungkin kita juga harus sangkal gitu loh. Apakah aku memang benar-benar selamat sampai akhir gitu loh. Kalau di Alkitab bilang kita diberkati karena kasih Tuhan gitu. Mungkin kita juga perlu untuk tanya diri kita apakah aku memang sudah layak diberkati gitu. Jadi sangkal diri ini adalah melawan segala keakuan gitu. Kalaupun kita pikir kita begini, kita tanya lagi, apa betul aku begitu Tuhan? Kalau hati kita pengennya ini, kita enggak cepat bilang aku mau itu gitu loh. Tanya Tuhan, itu sangkal diri. Kalau kita mau jadi murid Tuhan, sangkal diri. Pikul salib tiap hari, ikut Yesus. Kalau kita sudah lakukan, Tuhan mau suruh apa, hati ini taat gitu loh. Saya udah bilang tadi 2 ya, 1. Tuhan panggil murid-muridnya, dia cuma suruh ikut. Dia gak suruh banyak pengertian kok, gak usah terlalu banyak ngerti-ngerti dulu. Nanti kau taat, kau ikut, kau ngerti. Aku nanti tanya, aku tes, menurut kau siapa aku? Siapa menurut Bapak Ibu Tuhan secara pribadi? Siapa? Tahu Tuhan. Apakah Tuhan yang kita kenal itu masih sama 10 tahun yang lalu sampai hari ini? Apakah pertumbuhan iman kita masih kita bilang Tuhan itu adalah juru selamatku karena aku tahu itu dari aku kecil sampai sekarang? Semakin kita mengalami Tuhan ya, jalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan kasih kenal kok sama kita. Makanya Abraham juga enggak tiba-tiba dibilang Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan ini, enggak. Semuanya di dalam proses gitu loh. Bersama dengan Tuhan, amin. Gak usah banyak terlalu nyiapin apa-apa, bekal-bekal, harus nunggu ini, harus nunggu itu. Oh tunggu dulu kakek dulu Tuhan, tunggu gereja aku dapat izin, misalnya begitu. Baru bagaimana gitu, oh tunggu Tuhan, nanti aku tamat sekolah dulu. Atau aku kalau sudah punya istri dulu. Atau sudah punya suami dulu misalnya gitu, enggak. Gak usah banyak persiapan, lakuin aja gitu. Ya, Bapak Ibu ya, terus Paulus juga pernah ngomong begini ya, dia bilang gini, siap tidak siap, baik tidak baik keadaannya, beritakan Injil. Itulah karakter murid gitu loh. Paulus ngerti gitu loh. Siap tidak siap, baik tidak baik keadaannya, beritakan Injil gitu loh. Amin, amin ya. Oke, murid itu tidak perlu takut gitu loh kalau dia setiap hari latihan. Ada ujian mendadak juga siap-siap aja lah. Ya. Kalau masa ada murid, kita ujian mendadak, bentar dulu, aku mau belajar dulu tuh, ini Pak Guru, bentar, tunda besok gitu, nggak bisa. Makanya ada ujian mendadak, amin nggak? Ya, oke. Ini sekarang satu pribadi ya, ini kalau menurut saya pribadi ya, ada hal lain yang memang selalu membuat kita tuh bisa jadi siap gitu. Memang saya nggak ketemu firmannya ya, tapi saya menyimpan firman ini di dalam hati saya. Ini doanya
Musa di Mazmur 90 Bapak Ibu ya. Next boleh. Jadi Musa ngomong begini suatu ketika gitu ya. Dia bilang, Tuhan kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, dia bilang. Agar di waktu pagi, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Saya percaya satu hal yang membuat kita selalu siap ya, itu adalah ketika kita tuh puas sama Tuhan. Waktu saya pertama merasa ada Tuhan banyak lakuin perubahan dalam hidup saya puas sama Tuhan gitu loh. Jadi apa yang Tuhan ubah, saya pelan-pelan jadinya nggak terlalu banyak hitung-hitungan gitu. Jadi saya mudah untuk let go gitu loh. Dan saya percaya itu karena saya puas gitu loh. Bagaimana kita bisa tidak hitung-hitungan kalau kita nggak puas? Kalau saya punya anak buah ya, saya punya supir gitu. Kalau dia hitung-hitungan sama kita, saya nggak gampang mau let go atau nggak gampang untuk memberkati dia gitu loh. Karena ada hitung-hitungan di situ. Tetapi ketika ada rasa puas, dia kerja bagus, saya nggak pernah nemuin dia ngerugiin, saya puas. Dan itu membuat saya tuh nggak gampang hitung-hitungan. Kira-kira gitu. Nah, Musa ngomong gini gitu, Tuhan puaskanlah aku setiap pagi dengan kasih dan setiamu, dia bilang. Kalau setiap pagi kita puas, mau ketemu masalah apa juga, itu enggak gentar gitu loh. Setiap pagi kita puas dengan kasih setia Tuhan, bukan dipuaskan dengan yang lain gitu loh. Kalau kita naik gaji Bapak Ibu ya, mungkin kita bisa puas 1 bulan gitu. 1 bulan puas lah, seneng, benar gak? 1 bulan kita seneng, dapat gaji naik gitu loh. Bulan depan kita udah menilai itu, memperhitungkan itu seperti sudah hak saya gitu loh. Ya gak? Kita dapat apresiasi, pujian dari orang, bisa seminggu kita seneng gitu loh. Tapi kalau kita nggak puas di dalam Tuhan, ada iri ya, walaupun orang udah puji kita muram. Ngelihat orang yang kita iri, kita muram. Hilang apresiasi itu. Kita perhitungkan itu sudah seperti hak kita gitu loh. Hanya puas di dalam Tuhan. Setiap pagi yang bisa bikin kita ini selalu bersuka cita. Makanya saya dapetin, kalau sebenarnya itu kan bukan antara kayak hukum manusia ya. Oh, kalau banyak masalah hari ini apa gara-gara aku tadi enggak saat teduh gitu. Masalah itu tetap ada gitu loh. Maksudnya itu ya, itu bukan segampang sebab begitu. Masalah itu tetap ada. Kadang gara-gara kita masalah, tapi kadang-kadang bukan gara-gara kita gitu. Tetapi hati ini kalau udah puas di dalam Tuhan, enggak ada masalah yang berat Bapak Ibu. Amin. Bilang enggak ada masalah yang berat, bilang. Orang yang puas itu sedikit komplain, mudah mengucap syukur, mudah memaafkan, terus tidak memperbesar masalah. Itu orang yang puas. Ini ada sedikit yang ketiga salah. Oke Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah menunda karena alasan persiapan. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ini yang ketiga nih. Gak lama lagi. Yang ketiga ya, saya dapat kita gak boleh milih-milih. Gak boleh milih-milih. Kita buka ayat 7 Bapak Ibu. Dia bilang begini ya, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan apa? Jangan berpindah-pindah rumah. Maksudnya gini ya Bapak Ibu ya, kalau kita udah diterima orang gitu ya, kalau kita sudah diterima orang, kita jangkau orang, dia gak nolak, ya kita jangan tinggalin dia lah. Kalau kita udah punya kesempatan, saya beberapa tahun ini ya, saya ada punya hati lah ya, untuk cari anak-anak muda. Karena apa ya, saya ngerasa saya itu banyak utang gitu loh. Utang saya paling besar itu waktu saya masih muda. Waktu saya masih mahasiswa nih, secara khusus gitu, kuliah saya berantakan gitu. Kuliah, saya datang kampus tuh yang tiap hari cuman gak sampai 2 tahun gitu. Selebihnya saya cuma datang ujian sama ngurus-ngurus gitu. Curang lah ya, curang kan? Curang gitu loh. Makanya kuliahnya lama gitu. Berantakan sekali hidup saya waktu itu. Makanya saya sekarang ngerti gitu loh. Saya punya hutang untuk orang-orang muda. Kayak seperti Paulus, kan Paulus ngomong kan, aku udah ngerti, kita ini udah orang mati, dia bilang. Kita ini udah mati, hidup lagi karena Yesus gitu.
Jadi kita ini sebenarnya paling enak. Kan ada kan kita suka dengar ya orang ngomong, oh sisa kubur gitu. Oh banyak nih orang udah mati nyesel kan, pengen kalau bisa dikasih kesempatan lagi, benar nggak? Banyak kan? Kita dengarkan orang, oh di tempat alam-alam hukuman itu neraka orang akan menyesal. Sebenarnya kita ini udah mati gitu loh. Kita ini dikasih kesempatan kedua Bapak Ibu. Kan Paulus ngomong kan kita ini sudah mati gitu. Makanya dibilang di Filipi 1 ayat berapa, kalau aku hidup adalah untuk memberi buah. Bab hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, jadi begini ya. Kita diminta Tuhan itu jangan milih. Kalau orang sudah terima kita gitu ya, ya kita setialah di situ gitu. Kalau Tuhan bisa bawa ladangnya dari mana-mana gitu. Kadang dari masa lalu, makanya kita harus jaga silaturahmi. Masa lalu kadang-kadang ada grup-grup, kalau ada grup ini, kalau ada ajak ketemu. Gitu. Kalau orang sudah terima kita, tetapi terima kita karena kita punya misi ya, ini catat gitu loh. Kalau terima tanpa ada panggilan, kalau cuma mau datang kongko-kongko atau apa, saya enggak ngerti itu. Tapi kalau kita punya hati ya, panggilan Tuhan kita tahu, kita disuruh Tuhan datang ke situ, orang sudah terima kita, jangan ditinggalin. Setialah di situ, follow up. Nanti ada waktunya mungkin Tuhan bilang, oh nanti Tuhan perlebar, Tuhan kasih tempat yang baru gitu loh. Ya, tetapi jangan milih gitu. Kenapa ya? Karena gini, ada masalah dengan kalau kita punya banyak pilihan Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu dengar Tuhan ngomong begini ya? Orang kaya itu katanya lebih mudah onta masuk lubang jarum, dia bilang. Benar nggak? Daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Kenapa? Karena orang kalau punya banyak pilihan, itu susah untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Punya pilihan ini bukan cuma ngomong punya banyak duit. Punya pilihan ini ya, orang yang punya pilihan ini gara-gara punya sumber daya. Sumber daya apa? Ya duit, jabatan, apalagi mungkin posisi, mungkin punya keturunan ini, ganteng. Kalau orang ganteng kan dia banyak pilihan, benar nggak? Bisa gampang tebar-tebar pesona, benar nggak? Cantik, ya nggak? Kalau orang punya banyak pilihan, dia sulit untuk sungguh-sungguh kasih hidupnya sama Tuhan. Saya ulang ya, kalau orang punya banyak pilihan, kalau dia lagi hidupnya berantakan, dia sulit untuk langsung bilang, oke Tuhan, aku bertobat. Oke, makanya kita kadang-kadang bersyukur kalau Tuhan gak kasih kita banyak pilihan gitu loh. Saya ingat satu hal, siapa orang yang tidak punya banyak pilihan? Akhirnya dia cepat bertobat. Saya ingat satu, selalu saya ingat kalau udah bicara pilihan. Itu yang perumpamaan anak hilang. Benar gak? Lagi dia masih banyak pilihan, enggak sungguh-sungguh dia. Ya gak? Dia banyak harta, bisa ke bar, dia bisa pesta pora, dia bisa judi. Dia belum bertobat, belum. Waktu dia sudah gak ada pilihan, harus makan makanan babi, nah baru dia mau balik sama Tuhan. Ya, kita bukan mau jelekin anak yang hilang, enggak. Kita mau ngerti gitu loh, oh kadang-kadang punya banyak pilihan buat kita ini enggak gampang taat sama Tuhan. Makanya kita harus bersyukur kalau Tuhan kasih kita hikmat gitu ya. Oh, janganlah cari banyak pilihan gitu loh. Udah ikut Tuhan tuh satu aja gitu loh. Gak usah mau ngumpul di sini yang nggak jelas atau ini nggak jelas. Coba gereja ini, coba gereja itu, coba ini pindah-pindah sini, pindah situ, pindah sini, pindah situ. Waduh, kayak milih-milih gitu. Padahal Tuhan itu sudah netapin gitu. Tuhan itu kan udah netapin. Kitanya aja Tuhan tunggu setia apa enggak. Kita pura-pura rohani. Kayaknya aku bukan di sini Tuhan panggilannya. Kayak di sana, coba situ gitu. Kira-kira Tuhan sabar ya. Kalau saya langsung bilang gitu. Kamu itu menipu diri sendiri, saya bilang gitu. Ya. Nah kira-kira begitu ya. Jadi hidup tidak terlalu banyak milih ini itu bukan cuma untuk perkara rohani. Dalam setiap hal dalam kehidupan kita ya, kita harus belajar untuk nggak usah terlalu banyak milih gitu. Yang ada kita ambil, yang ada kita setia di dalamnya gitu. Jalani aja. Kalau dalam panggilan Tuhan setia gitu loh. Kalau nanti waktunya Tuhan bilang oke, pindah ke sini, itu karena waktu Tuhan.
ada iman di situ. Kadang-kadang ini juga jadi masalah gitu ya. Karena kadang-kadang kita bingung gitu. Oke Tuhan, kapan kita mau bergerak? Kapan kita mau ke kanan? Kapan kita mau ke kiri? Kan gitu kan. Pernah ada suatu orang nanya sama saya, Bang, dia bilang, cak mana bang kita dengar suara Tuhan tuh, apa itu audible, dia bilang. Enggak, dia nanya kan, kayak mana? Karena kita kadang-kadang kan, ada pilihan gitu. Banyak, misalnya kita promosi, antara ke sini atau ke sini. Terima kerjaan antara di sini sama di sini. Cak mana bang, dengar suara Tuhan? Saya bilang sama dia gini ya, saya bersyukur meskipun saya enggak pernah dengar suara Tuhan yang ajaib-ajaib, saya bilang. Saya ulangi ya, saya pribadi, seingat saya nggak pernah ngalamin hal-hal yang terlalu ajaib gitu loh. Dengar suara Tuhan, audible, bisa direkam gitu, enggak. Ngelihat penampakan, saya tunggu-tunggu kalau ada roh jahat, saya malah pernah tantang roh jahat nggak muncul gitu loh. Saya enggak terlalu banyak ngalamin begitu. Tetapi saya enggak pernah kekurangan, seolah-olah saya tanya Tuhan enggak pernah jawab. Enggak. Bagi saya begini aja Bapak Ibu ya. Mendengarkan suara Tuhan itu tergantung kepekaan hati kita gitu. Bagaimana hati kita bisa peka, telinga kita bisa peka kalau kita nggak suka dengar suara Tuhan di firman-Nya gitu. Mendengar suara Tuhan itu bicara mengenai firman-Nya ada tinggal di dalam hati ini, dia yang menguji ketika nanti kita ada di persimpangan. Saya ulangi ya, mendengarkan suara Tuhan itu adalah menyimpan firman-Nya di hati kita ketika kita ada di persimpangan, hati itu yang akan menilai ada damai sejahteranya di mana gitu. Katakanlah contoh, saya pernah ngalamin, dua-duanya nggak ada masalah. Yang ini nggak ada pelanggaran firman Tuhan, turut dengan firman yang saya baca, nggak ada. Tapi yang mana? Mungkin solusinya adalah kita harus tanya mana yang paling banyak manfaatnya gitu loh. Mana yang paling banyak manfaatnya? Karena kan dibilang di Ibrani, iman itu adalah dasar dari apa yang kita harap dan bukti dari apa yang tidak kita lihat gitu loh. Jadi segala sesuatu di dalam pilihan dia harus punya pengharapan di dalamnya. Ketika kita masuk dalam dua pilihan Bapak Ibu ya, pelayanan di sini apa pelayanan di situ, kerja di sini atau kerja di situ ya, harus ada unsur pengharapan di dalamnya. Kalau kita mau memutuskan, ada nggak pengharapan di dalamnya gitu loh, pengharapan yang dari Tuhan atau pengharapan dari daging, kira-kira begitu. Jadi di dalam Tuhan nggak usah banyak milih dan Tuhan nggak pernah kasih panggilan yang membingungkan. Saya cuma pernah ingat satu aja hamba Tuhan yang bingung di Alkitab. Pernah nggak baca tentang Bileam? Bileam bingung kan? Ngomong tidak. Kan ada raja tanya, Bileam coba berkati dulu pasukan aku nih supaya aku menang. Nah Bileam ini tanya Tuhan ngomong tidak. Cak mana kata raja? Berkati tidak. Kasih lagi duit sama raja tuh. Tanya lagi, kasih tidak. Dia bingung. Kenapa dia bingung? Karena hatinya nggak murni. Ada masalah dengan hatinya. Seringkali kita bingung karena hati kita ini masih ada masalah. Ada sesuatu yang tersembunyi, yang kita masih mungkin kita nggak mau let go gitu loh. Kita nggak mau let go, kita nggak mau lepasin gitu loh. Itu kadang-kadang yang bikin kita bingung. Amin. Oke. Panggilan Tuhan tidak mungkin membingungkan ya, sekali lagi ya. Jadi Bapak Ibu ya, saya mau bilang ya, semuanya itu dimulai dari ketaatan dan percaya. Semuanya dimulai dari ketaatan dan percaya. Tuhan nggak terlalu banyak harus melengkapi kita dengan begini, enggak. Tuhan lengkapi dengan apa yang ada pada kita aja. Yang penting kita setiap hari siap-siap, setiap hari cari Tuhan. Taat, percaya, nanti diakhiri dengan penjala manusia. Tuhan nggak rekrut penjala manusia, sekali lagi. Tuhan menjadikan penjala manusia. Ini terakhir ya. Kenapa Tuhan mau pakai orang biasa? Tadi saya sudah bilang karena kita ahli warisnya ya. Kita buka di Lukas 10 ayat 21. Lukas 10 ayat 21. Singkat cerita begini Bapak Ibu ya. Jadi kan murid-murid yang 70 pulang. Cerita, wah luar biasa Tuhan, aku menyaksikan, kayak Ayub lah, aku menyaksikan dengan mataku, aku mengusir setan, aku melayani orang, sembuh segala macam. Tuhan ngomong, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Kenapa kita kalau lagi pinter-pinternya ya,
Tapi kadang-kadang kok kita malah jadi bingung di dalam Tuhan. Kenapa banyak orang pintar justru bingung di dalam Tuhan? Ada kan ilmuwan yang baru meninggal berapa tahun yang lalu ya, dia nggak percaya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memang sembunyiin dari dia. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saya cuman pada saat ini ya, saya cuman 2 kali dengar Tuhan itu bergembira. Sekali yang di sini bergembira karena murid-muridnya mengalami ya, taat, percaya, ngalamin gitu ya. Yang kedua waktu Tuhan kasih perumpamaan gini ya. Tidakkah seorang gembala itu hatinya bergembira ketika dia ketemu domba yang hilang? Ada nggak pernah baca firman-nya? Jadi ada gembala, perumpamaannya, dia hilang nih dombanya, dia tinggalin yang sekian, dia dapat yang satu, dia taruh ke pundaknya. Terus Tuhan Yesus bilang, apakah gembala itu tidak bergembira dan menaruh domba itu di pundaknya? Jadi gembala itu kayak, oh ini dapat harta gitu. Aduh, saya bayangin itu. Tuhan, ada lagu tadi itu ya, kita hanya menyenangkan-Mu gitu loh. Hanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tuh senang begini nah Bapak Ibu ya. Orang-orang yang tidak terlalu pinter, tidak terlalu banyak sumber daya, tapi mau taat, mau percaya. Dan menyaksikan apa yang Tuhan sembunyikan bagi orang-orang pinter, bagi orang-orang bijak. Amin. Ayat yang paling terakhir, ini paling terakhir. Itu tadi kan terakhir, ini yang paling terakhir. Lukas 10 ayat 23, saya minta satu orang baca. Boleh? Boleh. Lukas 10 ayat 23, saya bacain aja. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Saudara, ini bukan cuma bicara tentang kesukaan Tuhan gitu loh. Pekerjaan di dalam pekerjaan Allah, betul Tuhan tuh bergembira di dalamnya gitu loh. Tetapi Tuhan juga bilang gitu loh, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat gitu loh. Ini saya percaya kepuasan ya. Ini bonus yang lebih berharga dari apapun. Lebih berharga ya dari segala pencapaian gitu loh. Ketika kita tahu ini menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan bilang ini akan membahagiakan kita gitu loh. Siapa kemarinnya waktu lagi doa syafaat. Kita nyembah Tuhan kan, Pak Dian main gitar itu. Terus dia nyanyi terakhir adalah satu lagu dia bilang gini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Kau yang termulia. Itu lagu dahsyat. Jadi ketika kita tahu ya keindahan Tuhan Yesus itu memudarkan segalanya gitu loh. Jadi semuanya berkurang gitu loh. Maksudnya itu enggak ada terlalu penting-penting amat lagi gitu loh. Ketika kita melihat keindahan Tuhan. Di mana kita melihat keindahan Tuhan? Bukan cuma di gereja, di dalam proses, di dalam ketaatan. Di dalam ketaatan kita enggak perlu menjangkau bagaimana ya. Setiap orang berbeda saya percaya ya. Mungkin orang terdekat, mungkin orang yang kita sebetulnya bisa ajak ajak berdamai atau ajak ngobrol, tapi kita mungkin gak suka sama dia. Mungkin masa lalu teman-teman, atau mungkin keluarga, semuanya dimulai dari apa? Dimulai dari taat aja. Taat bagaimana? Taat ngomong firman, ngomong kebaikan Tuhan, bersaksi. Tuhan juga cuma ngomong suruh bersaksi kok. Beritakanlah kerajaan Allah, Tuhan bilang kepada murid-muridnya. Beritakan kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Kebenaran, sukacita, damai, sejahtera. Ada kebenaran di dalam Yesus, ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada sukacita karena Roh Kudus setiap hari, karena kita puas. Itu aja yang kita beritakan. Kita masuk di dalam kerajaan Allah. Lebih jauh Tuhan akan bawa, lebih jauh. Lebih dalam kita mengenal Tuhan, lebih dalam gitu. Jadi hari ini kita cuma mau belajar taat dan percaya. Setiap orang punya talenta berbeda-beda. Itu aja dari saya. Mari kita tutup Alkitab kita. Satu lagu yang tadi ya,